Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Kurang kompak ini. Apa kabar saudara? Bang bisa bantu mic-nya Bang? Lihat, tolong. Cek satu dulu. Cek satu, oke. Pas yang kurang, treble-nya naik sedikit kalau nggak salah. Shalom saudara, baik kita hari ini akan berbicara tentang satu tema lagi, Ben, sini. Yaitu dulu dalam minggu ini kita akan berbicara tentang rebuilding trust atau membangun kembali kepercayaan, saudara. Dari minggu pertama dan kedua kita sudah berbicara tentang tahun ini kan saya sudah sampaikan sebelumnya pada saat awal tahun kita berbicara tentang the year of preparation, ya saudara. Di Rock kita belajar tentang the year of preparation, dan selama 1 bulan ini kita akan berbicara tentang restoring relationship, dan kemudian hari ini saya berbicara tentang rebuilding trust. Intinya kalau saudara mendengar beberapa khotbah minggu lalu, saudara ya, atau saudara kalau nanti kurang jelas bisa dengar di YouTube tentang pemulihan hubungan, ya saudara ya. Jadi dalam the year of preparation ini ada dua pesan Tuhan yang harus kita kerjakan, saudara ya. Yang pertama adalah kita menyiapkan diri kita untuk mempersiapkan orang lain supaya mereka siap pada saat Yesus datang kedua kali. Ya, kita persiapkan diri untuk mempersiapkan orang lain untuk Yesus datang kedua kali. Jadi tugas tanggung jawab saudara dan saya memberitakan kebenaran, hidup dalam kebenaran, sehingga orang-orang pada saat Yesus datang kedua kali, mereka siap untuk menyambut Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sendiri atau saudara dan saya masing-masing harus menyiapkan diri kita sendiri untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya saudara ya. Jadi kita menolong orang lain untuk bersiap menerima Yesus yang kedua kali, dan kita sendiri mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi dua hal ini yang kita bicarakan di dalam 1 tahun ini, saudara ya, yaitu mempersiapkan jalan seperti yang kalau saudara membaca ayat dalam Yesaya itu mengatakan ada suara di padang gurun yang berseru-seru, persiapkan jalan bagi Tuhan, lebarkanlah jalan baginya. Itu adalah perintah Tuhan kepada, kalau saudara mempelajari, itu adalah Yohanes Pembaptis yang dinubuatkan oleh Yesaya beberapa ribu tahun sebelum. Itu adalah siapa yang dimaksud dengan persiapkan jalan, itu adalah Yohanes Pembaptis. Dan kita tahu Yohanes Pembaptis sudah selesai tugasnya dan dia sudah mempersiapkan jalan bagi Yesus pada saat kedatangan yang pertama kali. Kita di saat ini sedang menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali, saudara. Pertanyaannya, apakah Anda sudah siap secara pribadi? Ya, banyak orang ketakutan kalau kita bicara tentang kedatangan Yesus kedua kali. Banyak yang takut, siapkah kita? Kira-kira gitu. Nah, dalam tahun ini kita akan berbicara bagaimana supaya kita mempersiapkan diri kita. Tetapi lebih daripada itu, saudara dan saya punya tugas, yaitu juga mempersiapkan orang lain. Kenapa begitu? Karena kita tahu berita keselamatan itu bukan hanya untuk Anda. Kita diselamatkan bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita diselamatkan untuk juga kita mempersiapkan orang lain menerima kebenaran itu. Kan kasihan saudara, pada saat Yesus datang kedua kali, kalau Anda tidak berbuat apa-apa, maka banyak orang yang akan berjalan kepada kematian yang kekal. Jadi intinya saya melalui khotbah Rock dalam beberapa bulan ke depan ini akan berbicara tentang ini, saudara. Dan yang kemarin-kemarin kita sudah bahas adalah pemulihan hubungan. Yang pertama, ini hal yang pertama yang harus dilakukan adalah pemulihan hubungan. Bagaimana kita bisa berbicara tentang kebenaran kepada seseorang sementara dia nggak suka sama kita, kira-kira kan susah, saudara.
Kita tidak mungkin berbuat kebenaran kepada orang lain atau menjadi berkat buat seseorang kalau orang itu sendiri merasa kita ini ada masalah dengan dia. Makanya kemarin secara singkat saudara-saudara, pemulihan hubungan adalah kita datang meminta maaf kepada orang lain atas kesalahan kita, dan sesudah itu kita juga mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Pemulihan ini penting saudara ya. Kalau Anda tadi dengar apa yang disampaikan oleh Pak Arifin, satu ayat di dalam Markus mengatakan begini, kalau kita datang dan mau pergi berdoa, tetapi kemudian kita teringat sesuatu dengan saudara kita, maka tinggalkanlah doamu itu, pergi dulu bermaaf-maafan dan menyelesaikan permasalahan di antara kita, barulah kita datang kepada Tuhan. Karena kalau kita tidak memaafkan saudara kita, Alkitab katakan dengan jelas, Tuhan tidak bisa mengampuni kita, saudara. Ini penting buat kita tahu semua, supaya kita mengerti bahwa kita ini punya tugas, saudara, yaitu mempersiapkan orang lain. Itu juga menunjukkan bahwa kita punya kepedulian, punya kasih Kristus. Yesus kan begitu. Dia turun dari kerajaan surga hanya untuk supaya saudara dan saya yang harusnya binasa ini boleh keselamatan yang kekal, boleh dipindahkan dari alam maut kepada kerajaannya. Tetapi tidak sampai di situ saja, kita pun juga dituntut Tuhan untuk melakukan hal yang sama seperti yang Yesus lakukan. Kita adalah wakil Kristus di tengah dunia ini, saudara. Yesus datang untuk menyelamatkan orang, menyelamatkan kita semua. Maka tugas kita pun adalah menolong orang lain untuk sampai kepada Kristus. Bagaimana caranya? Ya, tentu saja dengan kalau ada masalah kita selesaikan. Tidak boleh ada dendam. Amin, saudara. Bilang kiri kanan, tidak boleh ada dendam. Tidak boleh ada kebencian. Kalau ada yang benci sama saudaranya, langsung bisikin, aku minta maaf ya, aku benci sama kamu dulu. Siapa itu minta maaf di belakang? Eca sama Yuda ya, saling maaf-maafan. Ya, harus. Itu kalau kita banyak orang gengsi kan. Jangan coba-coba gengsi, saudara, karena kita ini harus mau merendahkan hati. Orang minta maaf itu kan harus merendahkan hati, saudara. Ada masalah lagi. Suara saya kedengaran kan, saudara? Tapi ini kok cek. Kalau keras kali ya. Cek, oke. Ah, ini baru mantap ini. Ya. Jadi saya menghimbau kita jangan gengsi, saudara ya. Gengsi itu bahaya. Gengsi itu membuat Anda akan tidak pernah menyelesaikan suatu masalah dengan saudara kita yang lain. Nah, saya rasa saya tidak akan terlalu bicara banyak tentang pemulihan hubungan karena minggu lalu sudah dibahas, dan nanti minggu depan Yesus akan membahas itu juga. Ya. Kalau kemarin itu pemulihan hubungan, maka sekarang ini pemulihan hubungan kepada masing-masing pribadi, ada tema khususnya tentang itu juga. Nah, saya akan berbicara tentang rebuilding trust. Apa artinya? Rebuilding trust artinya, saudara, membangun kembali kepercayaan. Next. Nanti saya akan jelaskan untuk saudara berpikir apa hubungannya membangun kembali kepercayaannya, apa hubungannya dengan the year of preparation, apa hubungannya dengan pemulihan hubungan. Nah, kita lihat nanti saudara. Tapi sebelumnya mari kita baca ayat yang mendasarinya. Sebenarnya ayat yang mendasarinya itu di ayat 7, tapi tidak ada salahnya kita baca dari ayat 1, ayat 2, 3, dan kemudian ayat yang ke-7. Anda bisa baca ini, saudara, di belakang bisa kelihatan? Oke, jadi kita baca bersama-sama ya saudara. 1, 2, 3. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Ayat yang kedua. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Ayat ketiga. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Ayat yang ke-7 langsung. 1, 2, 3. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Coba balik ke ayat 1, 2, ayat dan 1. Saudara,
ayat-ayat ini berat loh. Saya kasih tahu buat saudara ya, nggak gampang kita melakukan ini. Karena boro-boro menanggung yang lemah kita sendiri pun kita selalu beralasan aku sendiri juga masih lemah ini. Nah itu kata-kata yang harus dicabut dari mulut kita, saudara. Karena kata-kata itu saya percaya iblis ada di belakangnya. Iblis kan maunya begitu, supaya Anda tidak bisa menjadi berkat buat orang lain. Maka dia doktrin diri kita, lu aja masih begini, lu aja masih begitu, mana mungkin lu nolong orang lain. Betul gak? Pernahkah saudara mendapat tuduhan itu? Saya juga pernah mendapat. Kamu masih begini kok ngajarin orang. Hati-hati saudara, karena bisa saja iblis memakai momen itu membuat Anda akhirnya tidak bisa melaksanakan tugas. Apa tugas kita ini? Menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Saya percaya setiap manusia itu punya kekuatan dan punya kelemahan, betul? Dan saya percaya di dalam satu jemaat, ya, di dalam tubuh Kristus, ada orang-orang yang Tuhan beri kekuatan masing-masing dan ada yang punya kelemahan. Dan kekuatan masing-masing itu berbeda-berbeda, saudara. Tetapi lihatnya begini, yang kuat di A mampu menolong yang tidak kuat di A. Jadi saling melengkapi, saudara. Itulah sebabnya kita jangan suka buka telinga kepada hal-hal yang seperti yang tadi saya sampaikan. Kita mau berbuat baik, mau lakukan sesuatu, tapi tiba-tiba ada omongan yang bilang, kamu aja masih belum beres. Hati-hati, itu kata-kata yang bisa-bisa iblis ada di belakangnya membuat Anda tidak berfungsi. Ya. Dan saya percaya kita ini semua orang punya kekuatan. Makanya dibilang yang kuat wajib menanggung yang lemah. Kalau yang satu kuatnya di admin, mungkin yang satu kurang. Nah yang kuat membantu yang gak kuat di admin tadi. Amin, saudara. Itulah tubuh Kristus. Ya, bahkan kalau kita melihat tubuh kita sendiri, saudara ya, mempunyai tugas masing-masing. Mata untuk melihat, bukan tangan yang buat melihat. Ya, tangan untuk memegang, mencengkeram, bukan mulut untuk melakukan itu. Ya kan? Jadi semua itu masing-masing punya kekuatan. Saudara perlu berdoa dan hanya Anda yang bisa tahu kekuatanmu di mana, saudara. Nah, kalau sudah tahu kekuatannya di mana, yang kuat itu diasah supaya kita bisa bertumbuh secara jemaat, saudara. Next, ya, saudara kalau lihat tadi ya, setiap orang di antara kita terus ayat 2 tadi nggak apa-apa, harus mencari kesenangan. Bukan kesenangan diri pribadi, saudara. Mencari kesenangan orang lain, bukan cari muka juga. Beda ya, saudara-saudara. Kalau mencari muka itu adalah untuk keuntungan kita pada akhirnya. Tapi di sini untuk mencari kesenangan sesama kita demi kebaikan untuk membangunnya, itu dasar motivasinya. Siapa contohnya yang terbaik dalam hal ini? Kristus. Kristus itu salah satu dari Allah Tritunggal. Dia Allah Anak. Dia penguasa langit dan bumi. Dia pemilik segalanya. Dia gak kurang apa-apa, saudara. Tapi dia yang kuat itu mau turun ke dalam dunia supaya kita yang lemah dalam segala hal ini boleh dikuatkan lagi. 1 Yohanes 2 ayat 6 mengatakan, barang siapa berkata ia hidup di dalam Kristus, ia wajib hidup seperti Kristus telah hidup. Kalau saudara mengaku diri Anda orang percaya pengikut Kristus, maka kita harus hidup sesuai dengan apa yang Yesus hidupin. Salah satunya di sini, mencari kesenangan orang lain. Mencari kesenangan orang lain supaya dia itu terbangun. Saudara, nanti ada latar belakang kenapa sampai ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus. Kita tahu Rasul Paulus ini sebenarnya surat Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat yang ada di kota Roma, saudara. Nanti saya sampaikan latar belakangnya. Tapi setelah dalam pendahuluan ini saya cuma menjelaskan sedikit tentang ayat ini. Dan ayat ke-7 itu mengatakan jelas, setiap orang di antara kita 7. Terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Menerima itu bukan mengejek kelemahan orang, saudara. Kalau kita tahu saudara kita ini lemah misalkan dalam satu hal, bukan untuk dibicarakan, tapi untuk diterima. Kalau setiap orang yang punya kesalahan kita selalu ungkit-ungkit, kamu mah nggak gini, kamu begitu, dia tidak akan merasa diterima, saudara. Ya, kalau dia tidak merasa diterima, apa yang terjadi?
dia tidak terbangun nanti di tempat ini. Atau komunitas yang dia ada, dia tidak akan terbangun. Kenapa? Karena dia selalu disorot kelemahannya. Itu artinya Anda tidak menerima. Orang menerima itu menerima apa adanya. Dan kemudian di situ dikatakan, karena Kristus juga sudah menerima kita, saudara-saudara. Jadi latar belakangnya jelas. Maksudnya apa yang harus kita lakukan ini jelas. Karena Kristus sudah melakukan, maka kita harus melakukan. Jangan menerima orang dengan mencatat-catati dia, jangan saudara. Tolong jangan. Walaupun ada keinginan untuk ngomong yang buruk tentang orang, itu buang aja saudara. Karena itu kalau Anda lakukan itu, maka orang tersebut tidak akan merasa diterima. Dan berikut, kalau dia tidak merasa diterima, maka dia tidak akan bisa terbangun. Kalau dia tidak bisa dibangun, apa yang terjadi? Anda tidak sedang mempersiapkan dia untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali. Ya kan? Hatinya pahit terus, hatinya kecewa terus, tidak dianggap, tidak dihormati. Bagaimana dia bisa siap untuk pada saat Yesus datang kedua kali? Dan pertanggungjawaban itu akan diminta dari kita oleh Tuhan, loh, saudara ya. Tuhan tidak tanya berapa sering kamu pelayanan. Tuhan akan tanya seberapa besar engkau membawa orang mengenal Kristus. Atau jangan-jangan gara-gara kita orang meninggalkan Kristus. Gara-gara kita orang keluar dari gereja. Tolong saudara, hal-hal ini mari kita pikirkan sama-sama dan mari kita lakukan. Next. Yang cepat, Ben. Ya. Kenapa penting membangun kembali suatu kepercayaan? Secara garis besar begini saudara ya, kita ini disebut sebagai makhluk sosial. Amin saudara ya. Saling membutuhkan satu dengan yang lain ya. Kita kan berinteraksi dengan sesama manusia, bukan dengan hewan. Kalau manusia bisa berinteraksi dengan hewan saja, nggak perlu Hawa diciptakan. Adam itu, kalau misalnya manusia cukup berinteraksi dengan hewan, tidak perlu Tuhan kasih Hawa, saudara-saudara. Cukup Adam sama binatang-binatang, dia ngobrol sama mereka. Tapi karena Tuhan melihat bahwa manusia ini perlu sesuatu di mana dia bisa berinteraksi yang selevel dengan dia. Ya, tentu saja harus diciptakan Hawa dari tulang rusuknya. Nah, hari ini saudara dan saya hidup itu tidak lepas dari orang lain, saudara. Siapa dirimu itu ditentukan dari orang lain juga, ya kan? Kalau kita hidup sendiri, siapa mau nilai Anda? Nggak perlu, bukan? Bahkan mungkin Anda nggak perlu dikasih nama. Masih ingat saya dulu sampaikan ya, kenapa kita dikasih nama? Ya karena kita adalah makhluk sosial, berinteraksi hidup satu yang lain. Kalau saya sendirian nggak perlu dikasih nama. Adam itu artinya manusia pertama, artinya Adam itu, saudara. Karena kita berinteraksi, maka kita harus dikasih nama supaya enak pada saat berinteraksi dipanggil namanya. Bu Nana, tahu orang yang mana. Coba kalau Bu Nana hidup sendiri, nggak perlu dikasih nama lah. Siapa mau sapa dia? Nggak ada. Nangkap maksud saya, saudara? Kenapa hubungan penting dengan rebuilding trust? Ya ini, salah satu adalah karena kita ini makhluk sosial. Makhluk sosial itu makhluk yang butuh interaksi dengan sesama manusia. Dia butuh teman, dia butuh teman bicara, dia butuh teman untuk bertukar pikiran. Itu hal-hal yang merupakan naturnya kita sebagai manusia. Kita tidak bisa lepas dengan kumpulan manusia, saudara. Saya pernah cerita bahwa ada seseorang di Thailand atau Vietnam ya. Dia dari 0 bulan entah kenapa bisa hidup di hutan, dibesarkan oleh hewan-hewan dan segala macam. Dia ditemukan kembali sekitar umur 24 atau 25 tahun gitu. Ditemukan oleh manusia di bawah keperadaban manusia. Tapi cuma 3 tahun kemudian mati. Karena ya itu tadi, selama berapa puluh tahun dia tidak ada dalam komunitas manusia. Begitu kembali ke komunitas manusia, rupanya gak kuat, dia mati dia. Secara gampang, kalau Anda hidup sendiri, Anda pun tidak akan mengalami perubahan apa-apa dalam hidup ini. Tidak ada orang yang nilai kita, tidak ada efek dengan keberadaan kita. Jadi ya, kosong, hampa, tak ada artinya. Next, saya tunjukkan sedikit saudara karakteristik utama dari makhluk hidup. Langsung aja Ben, ya, ketergantungan. Ketergantungan. Tidak ada manusia bisa hidup sendiri.
Amin. Loh. Amin apa enggak, saudara? Iya. Tidak ada orang hidup bisa sendiri, saudara. Ada ketergantungan. Nanti kalau sudah menikah, ada ketergantungan lain lagi. Ya. Kalau masih sendiri dengan orang tua, masih ada ketergantungan dengan orang tua. Kalaupun dia hidup sendiri, masih tetap ada ketergantungan dengan orang tua. Tidak ada kita yang one man show. Ya, semua butuh orang lain. Next, interaksi. Nah, ini dua ini yang saya mau angkat kepada saudara-saudara, ada 5 atau 6. Cuma ini yang penting, ketergantungan dan interaksi. Bayangkan kalau Anda tidak pernah bicara dengan siapapun 1 minggu aja, coba rasanya gimana? Nggak mungkin, saudara. Ada itu hal yang sangat tidak mungkin. Kita tidak berinteraksi dengan orang lain. Tidak mungkin. Kita selalu harus ada interaksi dengan orang lain. Kenapa? Ya jawabannya sederhana. Anda makhluk sosial. Manusia adalah orang yang membutuhkan orang-orang lain untuk bersama-sama kita tumbuh. Nah, saudara, di dalam next band, di dalam diperlukan trust building tadi. Di dalam hubungan kita dengan sesama manusia tadi perlu trust namanya ya. Perlu kepercayaan, betul kan? Kan kita berinteraksi satu dengan yang lain. Kan kita ada ketergantungan satu dengan yang lain. Nah, di dalam saling ketergantungan tadi dan saling interaksi tadi itu perlu yang namanya trust. Contohnya suami istri kalau menikah kan perlu trust, perlu percaya dulu. Saudara, saya mempelajari kata trust dan kata belief. Sebenarnya artinya sama, percaya dan yakin. Tapi yang membedakan adalah kalau trust itu dibangun atas dasar kompetensi, dibangun di atas integritas atau sesuatu yang sudah teruji. Kalau belief itu dibangun atas dasar konsep, tidak terlalu pasti. Jadi antara trust dan belief, trust ini lebih tinggi kedudukannya karena itu tadi dia lebih stabil karena didasarkan kepada fakta-fakta lapangan yang jelas, bisa dipercaya, misalnya integritas, punya etos kerja yang baik. Itu orang-orang yang di-trust. Nah, saudara, di dalam hubungan makhluk sosial, trust itu bagian penting. Amin. Kita nggak mungkin punya seorang sahabat kalau kita nggak percaya dia. Betul kan, saudara? Saya tidak mungkin minta tolong si Meta memimpin pujian hari ini kalau saya tidak trust. Saya tidak mungkin mempercayakan para leaders untuk memimpin departemen di bawahnya kalau saya tidak ada trust. Saya percaya. Dan kalau kita melihat contoh yang paling baik dan paling benar dan tanpa salah itu adalah Allah Tritunggal kan, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Itu mereka saling percaya. Tidak ada yang merasa bahwa wah Allah Bapa ini terlalu dominan, nggak ada, saudara. Atau mungkin Allah Roh Kudus bilang Allah Anak ini, aduh gimana ya? Nggak ada, saudara. Mereka satu dalam harmoni, punya tugas dan tanggung jawab berbeda, tetapi mereka tuh harmoni, satu AA, karena ada saling percaya di situ. Manusia pertama pun diciptakan dalam kondisi yang trust, saudara-saudara. Sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, nggak ada tuh di antara mereka berantem tuduh-tuduhan. Tapi saudara lihat, kapan mulai si Hawa ngatain Adam dan Adam ngatain Hawa dan lain-lain? Ya pada saat setelah Hawa makan buah yang terlarang itu, ya kan, jatuh dalam dosa kan. Kemudian pada saat Allah mencari mereka dan bertanya, kenapa ini? Kan saling menyalahkan. Betul tidak? Saling menyalahkan. Setelah dosa masuk, kepercayaan itu hilang. Jadi saling menyalahkan. Hawa nyalain ular, Adam nyalain Hawa, ya kan? Sesuai dengan baik-baik. Ini ada teologi sederhana yang bisa Anda pelajari. Kapan Anda berhenti trust seseorang?
pada saat kalian jatuh dalam dosa, itu akan membuat kita kehilangan kepercayaan. Benar kan saudara? Benar apa tidak? Yang pacaran-pacaran, jaga trust, itu penting saudara. Karena sekali ada trust yang hilang, memperbaiki trust itu susah saudara. Memperbaiki integritas yang sudah dirusak itu sulit. Saya pernah sampaikan, membangun trust itu perjuangan seumur hidup. Merusak trust 1 menit aja. Kemudian membangunnya perlu seumur hidup lagi. Hati-hati dengan yang namanya trust. Tetapi saya percaya, pada saat kita hidup dalam Kristus, ada kasih Allah yang sudah diberikan kepada kita, itu akan memampu kita untuk mengampuni orang lain, saudara. Dan saya percaya, saudara-saudara, setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, disitulah trust atau untrust yang tidak bisa dipercaya itu muncul, saudara. Dan bagaimana supaya trust ini bisa kembali ada? Maka Yesus datang kedua kali, datang pertama kali, mengampuni dosa kita, memberi kasih dan Roh Kudus di dalam kita, supaya kita bisa mengampuni kembali. Amin. Amin, saudara. Mengampuni kembali ini tadi, kalau saudara next slide. Kalau saudara kemarin mendengar khotbah yang minggu lalu, kalau saudara akan mengerti. Nah, tapi saya masuk dulu ke trust nih. Trust artinya kepercayaan, keyakinan bahwa seseorang atau sesuatu dapat dipercaya. Itu keyakinan. Keyakinan sesuatu dapat dipercaya. Keyakinan ini bisa rusak nggak? Bisa, karena dosa bisa rusak. Karena dosa bisa rusak. Tapi karena kasih Kristus, trust ini bisa dibangun kembali. Ya. Karena kasih Kristus, trust ini bisa dibangun kembali. Yang kedua apa artinya Ben? Kesetiaan. Trust ini juga artinya kesetiaan. Kesetiaan bisa rusak? Bisa, saudara-saudara. Kapan? Ya pada saat jatuh dalam dosa. Maka kesetiaan itu rusak. Saya mendengar beberapa filsafat-filsafat dunia ini yang muncul di Instagram. Menarik sih, tetapi banyak diantaranya yang tidak alkitabiah, jadi tidak terlalu saya perhatikan. Tetapi ada sesuatu yang menarik sekali, saudara. 2 kalimat. Jadi kalimat pertama yang bilang begini, kalau kamu tidak dikasih tahu, nggak perlu nanya. Coba nanti di rumah renungkan baik-baik. Kalau tidak dikasih tahu, nggak usah nanya. Terus kemudian kalau kamu dikhianati, jangan kasih kepercayaan. Itu sesuatu yang menarik untuk dipelajari, saudara. Tapi kalau kita dipenuhi dengan kasih Kristus, bisa nggak kita dikhianati, tapi kita tetap mempercayai? Bisa, saudara. Makanya hati perlu dipenuhi dengan kasih Kristus, dipenuhi dengan Roh Kudus yang menolong kita untuk bisa memperbaiki kepercayaan kita kepada orang lain. Ya, saudara ya, itu kan kata-kata dunia. Nah, cuma 2 ya, Ben. Satu lagi apa? Ketergantungan. Trust ini juga mengandung ketergantungan antara satu dengan yang lain. Ya, sesuai dengan definisi atau pengertian makhluk hidup tadi, bahwa makhluk hidup itu adalah saling berinteraksi, saling tergantung dengannya. Dan diantara itu harus ada yang namanya kepercayaan. Saya dorong supaya kita semua ini harus menjaga apa arti kepercayaan, saudara ya. Saudara harus bisa menjaga arti kepercayaan, apalagi kalau kita seorang hamba Tuhan. Saya bicara sama istri saya kemarin, tadi. Saya biasa kalau di jalan pagi atau sore, saya banyak merenungkan hal-hal tertentu lah, saudara. Salah satu yang Tuhan tuh ingatkan adalah begini, kalau kamu hamba Tuhan, nggak boleh ada area abu-abu dalam hidupmu. Jangan ada hal-hal yang terselubung yang kamu tidak sudah tahu itu salah, tapi malah ditutup-tutupin. Itu mengakibatkan trust tadi itu hancur, saudara. Jadi orang-orang kita semuanya harus punya, dapat dipercaya, kurang lebih begitu, saudara. Integritas harus bisa dapat dipercaya. Di Amsal dikatakan, sekalipun kamu rugi, janji itu harus tetap ditepati. Sekalipun rugi, saudara. Kristus rugi banyak sekali, tetapi dia melaksanakan tugasnya, dan Yesus berkata bahwa makananku adalah
melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikannya tuntas kan. Yesus itu contoh pribadi yang dapat dipercaya. Bahkan dia juga adalah contoh pribadi yang bisa mengampuni kita. Dia mempercayai kita lagi, saudara, dan memberi kita kesempatan yang kedua kali. Kenapa kita nggak mau mempercayai orang lain? Kenapa kita tidak mau mengembalikan juga kepercayaan kita pada seseorang yang mungkin menyakiti hati kita? Ini hubungannya dengan yaitu tadi, saudara, the year of preparation ya. Kita perlu saling mengampuni satu dengan yang lain. Mengaku dosa itu perlu. Dan setelah mengaku dosa, Anda perlu kembali yang namanya ini, rebuilding trust. Karena pada saat seseorang bersalah kepadamu, biasanya keyakinan kita akan dia putus. Keyakinan kita akan dia rusak. Karena nggak bisa dipercaya orang itu. Orang itu tidak setia. Orang itu suka berkhianat. Orang itu suka melakukan hal-hal yang buruk di belakang-belakang. Misalnya, itu merusak lagi kepercayaan kita kepada dia. Lah kalau saya misalnya punya trust itu sama Bang Ian rusak, kira-kira apa yang terjadi, saudara? Saya tidak akan percaya dia. Saya tidak akan izinkan dia untuk hadir dalam kehidupan saya. Bahkan mungkin saya tidak akan izinkan dia untuk lebih berkembang lagi. Lalu nanti pada saat Yesus datang kedua kali, dia akan menjadi orang yang tidak terbangun. Dia akan menjadi orang yang tertolak dari dalam lingkungan kita yang seharusnya kita memperlengkapi satu dengan yang lain. Saudara ingat baik-baik, tugas tanggung jawab kita adalah membuat orang lain mencari kesenangan orang tersebut demi membangunnya. Amin, saudara. Amin apa aman? Apakah Anda bingung dengan khotbah ini? Jangan bingung, saudara, karena rebuilding trust ini adalah tindak lanjut dari hubungan yang sudah dipulihkan. Ya, setelah berbuat dosa, setelah saling dendam selama ini, kita diingatkan firman Tuhan untuk ayo berbalik. Nah, setelah berbalik saling memaafkan, apakah selesai sampai di situ? Tidak, karena berikutnya kita disuruh untuk menerima orang tersebut tanpa mempertanyakan apa-apa. Dan kita disuruh untuk mencari kesenangan orang tersebut untuk supaya dia dibangun. Berarti kan kita harus menaruh kepercayaan lagi. Ngerti maksudnya, saudara ya? Oh, saya harus percaya dia lagi. Tapi dia sudah gagal di sini. Tapi dia sudah minta maaf dan aku sudah mengampuni dia. Maka saya harus kasih kepercayaan lagi. Itu maksudnya, saudara. Rebuilding trust. Kalau Anda tidak mau mempercayai orang lagi, emangnya Anda sudah dipercaya? Emangnya Anda tidak pernah bikin dosa? Kita semua orang yang seharusnya tidak pantas dapat kepercayaan daripada Tuhan. Tapi 2 Korintus 5:17 mengatakan, oleh karena Allah Kristus memperdamaikan hubungan kita dengan Allah. Dan karena Kristus yang memperdamai kita dengan Allah, maka Allah kembali memberi kepercayaan, yaitu mengembalikan kita ke posisi awal sebagai orang-orang yang diciptakan serupa segambar dengan Allah, yang terputus karena dosa. Tapi karena Kristus datang, hubungan yang terputus tadi disambungkan kembali. Dengan kata lain, Allah mempercayai kita kembali, saudara. Lalu kenapa kita berhenti mempercayai orang kembali? Kita harus mengembalikan kepercayaan kita pada orang tersebut. Apalagi kalau itu saudara seiman. Amin, saudara ya. Mau dia bikin dosa seperti apapun, kalau kita sudah mengampuni, artinya kita juga harus mempercayainya kembali. Itu sulit bagi manusia. Tapi tidak sulit bagi mereka yang mengizinkan kasih dan mengizinkan Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita untuk menerima orang lain. Mungkin pasangan-pasangan yang pernah berselingkuh pasti mengerti, gak gampang loh menerima pasanganmu kembali. Kalau bukan karena Tuhan gak bisa, saudara. Dan kalau tidak karena Tuhan, tidak mungkin kita itu bisa mempercayainya kembali. Amin, saudara. Saya tidak berdoa supaya Anda harus mengalami hal-hal yang buruk dulu baru Anda belajar itu. Tidak, mulai dari sekarang. Karena Alkitab sudah menuliskan, ya. Dan trust ini memang penting sekali. Ada bagian yang namanya ketergantungan satu dengan yang lain. Itu trust. Jadi sudah, ya pokoknya ada dia beres lah. Tenang aja, itu kan trust. Trust itu bisa rusak, bisa.
Tapi kemudian kita perlu mengalami pemulihan hubungan, saling memaafkan, saling mengampuni, saling mengaku dosa, dan kemudian kembali mempercayai pasangan atau mempercayai orang lain di sekitar kita, dan mencari kesenangan orang tersebut supaya dia bertumbuh. Sampai di kata trust, mengerti ya saudara ya? Ada ketergantungan, ada kepercayaan, ada keyakinan. Next, dengan cepat. Jika trust dilanggar, ya, jika kepercayaan ini dilanggar, maka tentu saja restoring the relationship itu perlu. Pemulihan hubungan itu perlu. Gak bisa kalau ada seseorang melanggar trust, dia bilang, aku minta maaf, Anda begini, ya sudahlah, lupakan. Itu bukan orang yang menyelesaikan permasalahan. Tidak, saudara. Orang seperti itu masih tetap ada, tapi supaya daripada ya sudah, tenang aja. Padahal hatinya masih, betul? Anda tahu kan ya. Nah, restoring relationship, untuk detailnya Anda dengar khotbah minggu lalu. Kita perlu ada satu tindakan yang rendah hati gitu, saudara. Jangan merasa diri masih, kita harus merendahkan, ya sorry ya, aku ini bikin salah, minta maaf, maafkan aku ya. Itu kalau kita merendahkan hati. Dan pada saat kita melakukan itu, kita sedang melakukan yang namanya restoring relationship. Saudara, kenapa kita harus restoring relationship? Seperti yang saya katakan, karena Allah sendiri berinisiatif mengembalikan hubungan antara saudara dengan yang sudah terputus. Dan yang bikin putus siapa? Manusia, bukan Tuhan. Tapi dia berinisiatif supaya hubungan ini kembali dengan memberi Kristus. Sekarang hak Anda apa untuk tidak mau memperbaiki hubungan? Engkau tidak punya hak, saudara. Pak Roni selalu mengajarkan kita bahwa kalau berdoa minta supaya pikiran, perasaan, dan kehendak kita selaras dengan pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan. Nah, kalau kita tidak mengampuni orang lain, apakah itu bisa dikatakan selaras dengan Tuhan? Tuhan saja yang nggak punya salah mau ngampuni kok. Bahkan mau mempercayai kita kembali. Berapa banyak saudara yang tidak pernah melakukan dosa? Coba. Berapa banyak saudara yang fail di dalam melayani Tuhan? Tidak setia, motivasimu nggak benar, tapi sampai hari ini Tuhan tetap mempercayakan. Mari kita belajar dari sikap itu, saudara, dari sikap Kristus yang mau mempercayai kembali apapun yang sudah kita lakukan. Tentu saja saya tetap sarankan Anda untuk cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ada orang yang pura-pura baik, pura-pura bertobat. Nah, itu harus dihati-hatiin, saudara. Tapi kita tetap mengampuni dan menerimanya. Bukan taruh dia di keranjang sampah di luar sana. Kita terima. Kita didik. Itulah sebabnya kita perlu mentor. Di-mentoring, diingatkan supaya ayo harus begini, dan begitu. Tetap kita terima, bukan kita buang. Amin, saudara. Bilang kiri kanan, kalau orang salah jangan dibuang. Orang salah diterima, bilang. Diampuni. Dikasih kepercayaan lagi. Iya. Amin, Bu Ervin. Dan jangan Anda berpikir, tiada maaf bagimu. Nanti malaikat di surga bilang, emang lu siapa berani bilang tiada maaf bagimu? Harus memaafkan. Harus mempercayainya kembali. Seberapa besar salahnya kepada kita, kita harus memaafkan dan mempercayai dan belajar mempercayakan lagi. Ingat, trust itu artinya ada ketergantungan, ada keyakinan, ada kepercayaan. Dan tentu saja kalau saudara sudah minta ampun, sudah bertobat, maka trust itu harus dibangun, dijaga sebaik-baiknya. Kalau kita mengatakan nama baik itu lebih penting loh, saudara. Ya. Begitu Anda kedapatan tidak bisa dipercaya, sulit bagi kita untuk kembali. Tetapi berdoalah supaya jangan kita jatuh dalam hal itu. Tapi sebaiknya kita semakin jadi orang-orang yang bisa dipercaya bagi kerajaan Allah. Next, dengan cepat. Nah,
baru saya mau bicara tentang latar belakang kenapa tadi Roma 15 ayat 7 yang mengatakan terimalah seorang satu dengan yang lain kan. Nah saudara, secara singkat ini langsung main cepat saja. Ada konflik, yang pertama itu ada konflik antar bangsa, orang Yahudi dan orang Kristen Roma. Itu ada konflik saudara ya. Latar belakangnya. Next, yang cepat, satu lagi. Tekanan dari pemerintah penindasan oleh Kaisar Nero. Pada saat itu Kaisar Nero adalah kaisar yang memerintah saat itu di kota Roma, memerintah sebagai daerah jajahan orang Roma, saudara. Dan Kaisar Nero adalah kaisar yang sangat jahat. Next, yang cepat. Konflik internal jemaat Roma. Nah ini yang menjadi permasalahan, itu ada konflik internal di dalam jemaat Roma, saudara, antara orang Kristen sendiri. Karena Alkitab tadi bilang bahwa kita yang kuat wajib menanggung yang lemah, ya kan? Kita menerima orang-orang yang kita saling menerima, kurang lebih begitu ya. Kenapa? Latar belakangnya apa? Karena pada saat itu saudara ya, orang-orang Kristen di Roma, di kota Roma itu banyak bangsa ada di situ ya, saudara ya. Dan ada juga orang-orang Kristen yang dari bukan orang Yahudi yang terima Kristus. Nah, konfliknya itu apa? Orang-orang Yahudi yang sudah jadi orang Kristen itu menganggap orang-orang Yunani atau orang asing yang menerima Yesus itu lebih rendah. Mereka bilang kita lebih suci karena kita orang Yahudi, kamu orang Yunani, orang asing bukan orang Yahudi, jadi kamu rendah. Levelmu lebih rendah daripada saya gitu. Jadi mereka tuh menganggap dirinya wah, super, lebih baik. Akhirnya apa yang terjadi itu konflik dalam jemaat adalah orang Yahudi Kristen tidak mengakui orang Kristen yang bukan yang non Yahudi itu nggak pantas gitu. Jadi pengikut Kristus. Mereka menganggap mereka lebih baik. Disitulah permasalahan yang terjadi, konflik itulah yang membuat Rasul Paulus akhirnya menulis surat bahwa kita yang kuat imannya wajib menerima mereka yang lemah secara iman. Ya artinya lemah, artinya adalah dia orang Yahudi, dia orang non Yahudi yang Kristen itu juga sama adalah anak kerajaan Allah gitu loh saudara. Itu kira-kira begitu ya, dia punya latar belakang. Dan cepat aja Ben. Ya kalau kita tahu surat Roma itu isinya tentang beberapa hal, ada pembenaran, ada kebenaran, dan ada kesetiaan Allah yang ditujukan kepada mereka. Itu salah satu, itu adalah latar-latar yang nggak terlalu penting, tapi yang penting sekali yang saya sampaikan di awal bahwa ada konflik internal di dalam orang-orang Kristen itu sendiri. Oke, dengan cepat, saya tidak akan lama saudara. Nah, hal yang perlu dilakukan untuk supaya terjadi rebuilding trust ini, yang pertama adalah kita sudah dengar minggu lalu, rebuilding trust. Yang pertama adalah restoring relationship. Ini saya ulang kembali lagi, saudara. Restoring relationship ini adalah langkah awal Anda bisa membangun kepercayaan lagi. Kalau tidak ada restoring relationship, nggak mungkin lah kita mempercayai dia atau siapapun yang pernah berbuat salah. Kita tidak bisa, saudara. Yang pertama langkah awal, dan ini adalah langkah yang Tuhan mau kita lakukan di awal tahun ini, hari ini, adalah belajar untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita, supaya hati kita ini jadi benar. Ya kan saudara? Ingat, kita mempersiapkan kedatangan Yesus yang kedua kali. Yang kedua adalah kita sendiri menyiapkan hidup kita untuk menyambut Yesus. Jadi kita perlu rekonsiliasi dengan satu dengan yang lain. Jangan pernah merasa saudara sudah lebih baik. Ya, saudara. Kita manusia biasa yang bisa bikin salah. Kita manusia biasa yang bisa jatuh dalam dosa. Jadi selalu dengan rendah hati memulai kita memulai sesuatu untuk yang baik dengan cara ya saudara minta maaf dengan satu dengan yang lain. Dan kemudian kalau Anda sendiri punya salah, belajar juga mengaku kesalahanmu dan minta maaf kepada orang yang berbuat salah. Ya, ditekankan berkali-kali loh saudara bahwa ada
ada beberapa ayat yang menekankan berkali-kali bahwa sebelum kita mengampuni orang lain, kesalahan kita sendiri tidak akan diampuni oleh Tuhan. Kita harus dulu mengampuni orang lain. Siapapun itu, kita perlu mengampuni. Dan itu langkah awal sebelum Anda membangun kembali kepercayaan yang sudah rusak. Sekali lagi saya ingatkan bahwa pada saat kita satu dengan lain bergesekan, dan ada kekesalan, kekecewaan, kebencian, itu dengan sendirinya memutuskan atau menghancurkan percaya kita antara satu dengan yang lain. Pastilah saudara. Ya. Dan mungkin lebih gampang kalau mungkin ada dalam satu pekerjaan, kita mempercayai seseorang untuk melakukan A. Ternyata di tengah perjalanan dia gagal membuktikan dirinya. Itu untuk membangun, untuk mempercayai dia lagi itu susah, saudara. Tetapi kalau kita mulai dengan belajar untuk menyelesaikan permasalahan itu, memulihkan hubungan, dengan rendah hati memaafkan dia, dan dengan rendah hati juga meminta maaf, maka saya percaya kasih Kristus itu akan bekerja sesuai dalam hidup kita. Hari ini bagaimana sih kita bisa hidup dalam kasih? Ya tidak ada cara lain dengan cara kita berserah kepada Roh Kudus. Dan kita mau belajar mempercayai firman Tuhan. Bukankah firman Tuhan itu untuk kita lakukan? Ya, jangan suka mempertanyakan firman Tuhan, saudara. Kasih adalah yang pertama apa? Loh, lupa semua. Kasih itu apa? Loh. Kasih itu sabar. Ya kan? Itu yang nomor satu. Kasih itu sabar. Saudara, nah melatih kesabaran itu yang tidak gampang, tapi bisa kalau kita berserah kepada Tuhan, meminta Tuhan tolong kita, meminta Tuhan untuk membantu kita supaya kita itu bisa merekonsiliasikan semua orang-orang yang mungkin kita gak cocok sama mereka, tapi kita belajar untuk mengampuninya, belajar untuk mempercayainya kembali. Nah itu yang pertama saudara ya, restoring relationship. Katakan restoring relationship. Ya, memperbarui atau memperbaiki hubungan yang sudah rusak tadi. Ya saudara, saya berdoa supaya begitu Roh Kudus mengingatkan seseorang di dalam hatimu, cepat hubungi. Karena saya percaya Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang lebih baik. Ya, nggak enak loh saudara nyimpan dendam. Kemarin kalau saudara membaca dengar khotbahnya Bu Prista itu, penyakit aneh-aneh itu muncul dari itu, hati yang dendam, hati yang penuh kecewa, ya kan? Banyak sekali orang kena kanker gara-gara gitu. Ya, saya tidak perlu cerita itu lagi saudara, karena saya tahu Anda juga pasti banyak mendengar berita-berita dari mana-mana. Salah satu penyakit itu penyakit psikologis, nah itu membenci orang, tidak menyimpan kesalahan orang. Jangan simpan kesalahan orang, saudara. Simpanlah yang baik-baik tentang dia, memori-memori yang baik tentang orang lain. Itu yang perlu kita ingat. Kalau kita belajar mengingat itu, saudara, maka dengan mudah kita bisa juga mengampuni dan kemudian mempercayainya kembali. Saudara-saudara, gereja ini tidak akan pernah bisa maju kalau satu dengan yang lain tidak ada trust. Anda harus belajar percaya terhadap orang di sekitarmu. Dia ada untuk supaya aku dibangun. Bukan dia ada gara-gara dia aku gak terbangun. Itu salah saudara. Kalau Alkitab juga berkata bahwa besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Masalahnya Anda percaya gak bahwa orang di sekitarmu dipakai Tuhan untuk supaya kita semakin tajam di dalam dia. Kalau Anda tidak percaya itu ya gak usah datang, gak usah bergereja saudara. Kenapa? Kita dengan satu dengan lain tidak ada interaksi, tidak punya hubungan yang baik. Bagaimana bisa percaya satu dengan yang lain? Tidak akan pernah bisa. Tapi kalau kita sudah melihat, saya sudah minta maaf sama Yesua, saya minta maaf sama ini, dan mereka memaafkan saya balik atau tidak itu urusan mereka. Yang penting di hati saya memaafkan. Maka dengan sendirinya saya mempercayai, saya belajar mempercayai kembali, saya bahkan belajar untuk melupakan semua memori-memori yang buruk tentang seseorang, saudara. Cuma dengan cara itu, maka kita bisa berfungsi untuk mempersiapkan orang-orang tersebut untuk siap menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya,
Saudara tahu ahli-ahli Taurat itu harusnya orang-orang yang hebat, bukan? Mereka mengerti Taurat sejak mereka umur 5 tahun sudah dididik dengan keras. Bahkan kalau saudara tahu seorang rabi yang dipanggil rabi di dalam budaya orang Yahudi, itu mereka yang sudah sekolah teologinya orang Yahudi itu 10 tahun. Orang-orang yang hebat, tapi sayangnya Tuhan Yesus paling kesel sama mereka. Karena mereka tuh jadi batu sambungan buat orang lain. Kenapa? Karena mereka cuma pandai berteori, tidak bisa melakukan kebenaran firman. Mereka pandai berteori. Yesus itu berkata, kamu itu seperti kuburan, atasnya dilabur putih, tapi di dalamnya busuk, bangkai, dan segala macam. Yesus paling benci dengan orang-orang yang tahu firman, tapi tidak bisa menerapkan firman itu, bahkan menjadi hakim buat saudaranya. Saudara, kita nggak perlu menyimpan kesalahan orang. Dengan kita tidak menyimpan kesalahan orang, maka otomatis kita juga tidak akan menghakimi dia. Amin, saudara. Lihat seseorang itu seperti Yesus melihat kita. Mari kita melihat orang lain seperti Kristus melihat kita, seperti Allah memandang kita. Allah tidak lagi memandang dirimu itu siapa, tapi dia lihat Anda adalah ciptaan yang baru karena Kristus. Mari kita adopsi pemikiran yang sama, saudara. Kita melihat saudara kita sebagai ciptaan baru, orang-orang yang diciptakan serupa dengan Kristus. Dan mereka-mereka ini, orang-orang di dalam kiri kanan itu adalah sama-sama rekan sekerja Allah untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Oke, saudara ya, saya nggak perlu terlalu banyak bicara tentang restoring relationship karena ini sudah kita dengar dan kita belajar sebelumnya. Yang kedua dan yang paling penting adalah menerima orang lain. Seperti tadi dalam Roma 15 bagian 7a, menerima orang lain. Menerima orang lain itu artinya satu hal yang sudah Anda lakukan, yaitu sudah memperbarui hubungan dengan dia. Sudah beres masa lalumu dengan dia. Pikiran kita terhadap orang di sekitar kita itu sudah melihat ke depan. Dia serupa seperti Kristus. Dia adalah rekan sekerjaku. Ya. Yang kedua ini menerima. Jangan lagi mulutnya menerima, hatinya enggak, saudara. Nah, dalam menerima ini tadi ada di dalamnya adalah trust, saudara. Oke, coba kita lihat kata trust bentar ya. Kata trust itu di dalam bahasa Yunani adalah proslombanon. Lucu ya namanya, proslombanon. Proslombanon ini artinya apa? Coba kita lihat. Ada arti harafiah dan arti teologinya. Ini saya tunjukkan kepada saudara. Arti harafiah adalah mengambil bersama. Yang kedua, menerima bersama. Yang ketiga, menggabungkan. Itu arti harafiahnya. Menerima bersama, mengambil bersama, dan menggabungkan. Ya, jadi intinya adalah jadi satu. Menerima yang berbeda jadi satu. Ya, saudara ya. Ini kan butuh percaya nih. Betul tidak? Betul, saudara. Saudara bekerja dengan seseorang kan butuh kepercayaan. Anda menggabungkan pikiran dia dengan pikiranmu untuk mencapai suatu tujuan yang baik. Perlu percaya kan? Mengambil bersama, menerima bersama, dan digabungkan bersama. Ada arti filsafat yang saya nggak perlu bahas itu. Nah, kita arti teologis ya, saudara, dengan cepat. Yang pertama adalah menerima orang lain sebagai saudara. Saudara di situ bahasa aslinya adalah seperti melihat saudara kandungmu sendiri. Ya. Bahkan lebih dalam daripada itu, saudara di dalam Kristus yang tidak memandang biologis. Saudara dalam Kristus sama-sama menerima orang lain sebagai saudara. Ya, kalau saudara dalam rumah berantem biasa kan. Tapi apakah memutuskan hubungan saudara? Kan tidak. Hubungan darah itu tidak bisa diputus, saudara. Ya kan? Nah, itu yang dimaksud. Anda lihat orang lain adalah saudara di dalam Kristus, menerima dia apa adanya, memakai kacamata Kristus, memakai perasaan Kristus, memakai pikiran Kristus. Ya, saudara, Anda perlu terima orang di sekitarmu loh, saudara. Jangan bilang dia orang asing. Dia saudaramu di dalam Kristus. Orang yang sama-sama, kita ini sama-sama harusnya masuk neraka. Karena Kristus kita dipersatukan. Lalu siapa kalau merasa lebih baik dari orang tersebut? Kamu siapa sampai merasa bahwa kita nggak perlu terima dia?
Kita harus welcome. Saya sudah bilang kepada para leader, gereja itu bengkel. Siapa saja yang rusak boleh masuk sini. Ya. Kita terima siapapun, saudara. Landasannya apa? Karena Kristus sudah menerima kita. Kita tidak punya hak untuk tolak siapapun. Alkitab jelas kalau kamu tolak orang berdosa, Tuhan juga tolak kita loh, saudara. Kalau kita tidak mau menerima orang yang perlu Kristus, kita juga akan ditolak oleh Kristus. Yang saudara pikir kita tidak akan bisa ditolak? Bisa, saudara. Alkitab banyak menyatakan bukan orang yang berteriak Tuhan Tuhan yang akan masuk kerajaan surga kan? Tapi orang-orang yang melakukan kehendak Bapa. Nah, menerima saudara seiman itu adalah melakukan kehendak Bapa, bukan retorika gereja, bukan. Tolong ya, saudara dengar baik-baik ya. Kita pada saat menerima orang lain dalam hidup kita, itu kita sedang melakukan kehendak Kristus, melakukan kehendak Bapa yang mengutus Kristus, mempersatukan kita supaya kita sama-sama masuk surga bareng gitu loh, saudara. Amin, saudara ya. Coba lihat kiri kanan sebentar. Senyum yang paling indah. Dan katakan aku mengasihimu. Yuda sama Eca nggak boleh. Ya. Katakan aku mengasihimu. Katakan aku menerimamu. Aku mau menggabungkan hatiku dengan hatimu. Jangan pikirannya aneh loh ya. Pamait. Lu Pak ya. Itu mamamu loh harus dijaga. Oke, yang ketiga artinya adalah menerima kasih karunia Allah. Itu saudara, kalau Anda memperhatikan kata proslombano ini menarik sekali untuk dibahas satu-satu sebenarnya. Cuma kita nggak punya waktu. Ada arti kata menerima kasih karunia Allah. Jadi gampangnya gini, pada saat Anda menerima kasih Allah, itu sama dengan engkau menerima saudaramu yang lain. Kita menerima kasih Allah supaya kita mampu menerima saudara-saudara kita yang lain. Mungkin mereka bikin kesel, membuat kesal sama kita, bikin dosa sama kita. Tapi kalau kita bilang, pada saat kamu menerima kasih Allah, siapa di sini yang tidak menerima kasih Allah? Pastor. Siapa yang merasa tidak menerima kasih Allah hari ini? Anda semua adalah orang-orang yang sudah menerima. Jadi tidak ada alasan Anda tidak menerima saudara-saudaramu yang lain. Amin. Kalau engkau tidak bisa menerima saudaramu, berarti Anda itu sebenarnya tidak sedang menerima kasih Allah. Tapi faktanya kita sudah menerima kasih Allah. Loh, apa buktinya Pak saya sudah menerima kasih Allah? Hari ini Anda ada dalam gereja. Loh Pak saya datang ke gereja kan karena mau saya. Kata siapa? Yesus bilang, bukan kamu yang pilih aku yang pilih kamu. Dasarnya apa Yesus pilih kita? Kasih karunia Pak, Bu. Jadi marilah buka hati buat orang lain. Oke, saya langsung saja yang terakhir, saudara. Mengapa kita harus menerima orang lain? Karena di bagian Roma 15 ayat 7b dikatakan, karena Kristus telah menerima kita. Ya saudara, ingat tadi kata menerima itu artinya, salah satu artinya adalah kita menerima kasih karunia Allah. Kalau kita menerima kasih karunia Allah, maka Anda dimampukan juga untuk menerima orang lain. Amin saudara. Bisa menerima orang lain. Bukan menerima orang yang baik sama kita loh, hanya sama baik sama kita saja. Siapa saja saudara yang mungkin menjegalkan hatimu sejak engkau lahir sampai hari ini. Kesel aja bawaan dari aku umur belum tahu apa-apa, lihat dia sampai sekarang bikin kesel aja. Terima dia. Karena Kristus pun terima kita, saudara. Tapi Yesus kan nggak tanya, lu sudah bikin apa sih ya aku harus menerimamu? Yesus nggak tanya loh, saudara. Tapi begitu ada datang menyerah, dia terima kita. Namanya juga kasih karunia. Jadi saya tidak akan perpanjang khotbah ini. Sekarang jam berapa ini? 6:05. Padahal saya sudah merasa ini sudah sangat pendek. Masih selesai jam 6:05 ya. Saudara harus menerima ini, amin. Anda sudah menerima kasih karunia bukan?
Cukup mengerti saudara-saudara sampai di situ? Kalau Anda agak bingung, nanti ini ada YouTube-nya, bisa didengerin lagi baik-baik, ditelaah. Memang firman Tuhan itu perlu waktu untuk direnungkan, ya. Mazmur 1, 2, dan 3 mengatakan yang kesukaannya Taurat Tuhan dan yang merenungkan siang malam, itu yang akan berhasil. Kalau cuma dengar sekali masih kurang mengerti, cari lagi saudara. Oke, saya tidak akan berpanjang, jadi mari kita belajar untuk menerima orang lain. Pada saat Anda menerima orang lain, sebenarnya yang terjadi adalah Anda membangun lagi kepercayaanmu kepada dia. Ingat, yang pertama, dalam rangka kita membangun kembali kepercayaan, yang perlu dilakukan yang pertama adalah restorasi hubungan, pemulihan hubungan. Suami dan istri juga banyak gesekannya, perlu pemulihan hubungan. Ya, saudara dan saudara perlu pemulihan hubungan. Baru kita masuk ke langkah berikutnya, bisa menerima dia. Dan pada saat Anda menerima dia, di saat yang sama engkau juga sedang membangun kepercayaan kembali kepadanya. Amin, saudara. Kalau Anda merasa Anda lebih baik dari orang lain, hati-hati. Karena itu pikiran iblis yang akan membuat kita tidak bisa berfungsi. Tuhan memberkati. Saya panggil teman-teman musik. Mari kita berdiri, saudara. Kita akan melakukan pengakuan iman rasuli. Kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapa, terima kasih untuk waktu kami boleh mendengarkan kebenaran firman. Biar Roh Kudus tolong supaya kami semua menjadi pelaku-pelaku firman, memampukan kami untuk menerima orang lain, memampukan kami untuk memaafkan orang lain, bahkan memampukan kami untuk bisa menjadi orang-orang yang menolong orang lain untuk mereka sampai kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Biarlah kami menjadi orang-orang yang Kau pakai membawa dampak, memberi pengaruh yang baik, sehingga mereka siap untuk menyambut Yesus datang kedua kali. Berkati saudara-saudaraku pada sore hari ini, beri kekuatan, kemampuan untuk terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.